Baik, kita lanjutkan, algoritma berikutnya yang kita lihat pada hari ini adalah, merge sort. Jadi sama dengan atau mirip dengan quicksort, merge sort ini juga menggunakan pendekatan teknik desain, divide and conquer. Sama-sama, eee, pekerjaannya adalah membagi sebuah array, tapi nanti ada yang membedakan antara, merge sort dengan, quicksort. Nah, untuk merge sort, jadi di sini, data akan dibagi menjadi 2 kelompok dengan panjang n/2. Nah, ini jadi langsung dibagi tengah begitu ya kalau kalau n/2. Beda dengan, quicksort yang menetapkan pivot sebagai, titik, tumpunya begitu untuk membagi array tadi dalam 2 bagian. Kalau yang ini langsung mmm, eee, bagi jadi 2 di tengah begitu. Sehingga paling banyak ya selisih 1 saja elemennya kalau memang jumlahnya ganjil begitu. Nah, setelah dibagi jadi 2, eee, mirip dengan quicksort, dia juga secara rekursif akan mengurutkan kedua kelompok tadi yang sudah terbagi dengan, merge sort. Nah, step ketiga ini adalah bagian paling penting dari, merge sort, ini adalah bagian merge-nya atau menggabungkannya. Jadi kedua kelompok yang sudah terurut tadi di, kelompok kiri dan kanan misalkan, menjadi satu kelompok yang utuh lagi. Nah, seperti layaknya konsep rekursif secara umum, selalu ada stop condition-nya ya, is condition-nya yang, mencegah supaya tidak, terjadi, eee, pembagian yang, terus-menerus ya, infinite begitu. Nah, di sini pada merge sort, base condition-nya adalah jika sudah terdapat satu elemen pada kelompok yang sudah terurut. Jadi ketika dibagi 2, bagi 2, bagi 2 dan seterusnya sampai kapan? Sampai hanya tersisa satu elemen sehingga setelah, didapat, satu elemen itu kita tidak perlu lagi lanjut untuk memecah lagi, tidak perlu dilakukan proses pengurutan, begitu. Baik, ini ilustrasi dari, merge sort. Jadi ini adalah array utuhnya, begitu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 elemen, kemudian langsung kita bagi 2, tadi ukurannya n/2, maka di sisi kiri, terdiri dari 4 elemen dan sisi kanan, 3 elemen, gitu ya, langsung saja bagi tengah, begitu. Nah, terus bagaimana lanjutannya? Ya teruskan, jadi elemen yang sebelah kiri tadi kita bagi lagi jadi 2, ya. Sehingga di sini kebetulan ada 4, sehingga sisi kiri 2 dan sisi kanan 2. Begitu juga yang sisa 3 tadi, menjadi 2 dan 1. Lalu teruskan, dibagi lagi. Ada 2 elemen pada array yang ini, kita bagi lagi jadi 2, maka menyisakan 1 elemen berdiri sendiri, gitu ya. Yang ini juga berdiri sendiri, yang ini berdiri sendiri, dan ini berdiri sendiri. Nah, sesuai dengan, kondisi, stopnya tadi, kita sudah tidak perlu lagi membagi 2 jika sudah, hanya terdapat 1 elemen, gitu ya. Jadi ini sudah paling bawah, sudah tidak mungkin bisa dibagi lagi. Nah, terus bagaimana proses pengurutannya? Nah, hanya dari tadi kan hanya dibagi-bagi saja. Betul, karena itu adalah proses merge-nya. Nah, yang kuncinya di sini adalah proses merge. Nah, di situ. Jadi ketika, sudah berdiri sendiri-sendiri seperti ini, maka proses berikutnya adalah kita menggabungkan tadi yang sudah tercerai-berai, kita jadikan satu lagi. Kita baca satu persatu ya, anggaplah ini, ada 2 elemen yang akan kita baca, 2 sub-array begitu ya, sub-array kiri dan kanan, 38 dengan 27. Kita bandingkan, baru di sini proses perbandingannya ya. Kita bandingkan, lebih kecil mana? Lebih kecil 27. Berarti nanti saya akan membentuk lagi, array baru yang nantinya saya isi dengan ya hasil pembacaan dari 2 nilai ini tadi. Yang lebih kecil itu akan saya letakkan lebih dulu. Baru yang lebih besar itu saya letakkan di sebelahnya. Gitu ya. Jadi 38 dengan 27 ketika dia merge maka 27 akan menempati posisi yang pertama, baru 38-nya yang kedua.
Begitu juga di subarray yang ini, 43 dengan 3. Maka dari sini 3-nya dulu masuk ke dalam array, 43-nya yang berikutnya. 9 dengan 82 kebetulan tidak berubah urutannya. Kemudian 10 ini karena memang tidak ada pasangannya ya tetap masih berdiri sendiri 10. Lanjut ke layer berikutnya, ini karena masih belum gabung semuanya, tetap harus kita terakhir harus gabung jadi satu semua. Sehingga dari sini 27 dengan 38 ini adalah subarray kiri gitu. 3 dan 43 ini adalah subarray kanan. Langkahnya juga sama seperti tadi ya. Kita baca satu persatu elemennya 27, 38, 3 dan 43. Nah, ini bagaimana caranya kita mencari yang paling kecil kemudian kita letakkan dia di posisi paling depan gitu ya. Jadi dari 2 di kiri dan 2 di kanan dia akan merge menjadi 4 di sebelah kiri dan ini ketika gabung dia sudah dalam keadaan terurut begitu. 3, 27, 38 dan 43. Kemudian yang sebelah kanan juga sama ya, 9, 82 dan 10. 9 tetap karena dia paling kecil, kemudian 10 ini akan masuk ke tengah. Baru kemudian 82-nya yang di-copy. Lanjut ke layer berikutnya. Sekarang tinggal sisa 2 ya, subarray kiri dan subarray kanan. Prosedurnya juga sama. Jadi nanti dari sini yang akan masuk pertama kali di dalam array gabungan ini yang mana? Ya tentunya yang paling kecil ya, 3. Kemudian terbaca lagi di sini ada 9. Nah, dan seterusnya sampai akhirnya akan merge lagi, menggabung lagi seluruh elemen yang ada di array tadi menjadi satu dan ketika gabung itu sudah dalam keadaan terurut. Gitu. Mungkin bisa lebih saya jelaskan lagi dengan ilustrasi di sini ya. Kalau tadi mungkin agak bingung proses merge-nya bagaimana cara kita melihat ini lebih kecil sehingga dia akan masuk ke posisi pertama di array gabungan itu bagaimana. Oke, kita lihat sekarang contohnya ini. Ini tadi ya kondisi yang tadi ketika masih berdiri sendiri-sendiri ya, 38, 27, 43, 3 dan seterusnya. Katakanlah kita mau memerge dua yang pertama ini, 38 dengan 27. Oke, kita tadi tetapkan 38 ini adalah subarray kiri, left, dan 27 ini adalah subarray kanan, right. Mana yang lebih kecil di antara keduanya? Karena bilangannya cuma ada 2, ya tinggal pilih salah satu saja. Yang lebih kecil itu akan masuk ke posisi pertama. Yang lebih besar itu akan menempati di sebelahnya. Oke, kemudian yang 43 dengan 3 juga sama tadi ya. Ini saya kira sudah cukup jelas di sini untuk merge-nya. 982 dan 10 masih berdiri sendiri. Nah, langkah berikutnya adalah kan kita mau merge-kan bagian yang ini, ya, bagian yang ini dengan yang ini. Nah, langkahnya bagaimana tadi? Nah, nanti ini kita baca satu persatu untuk pointer atau ya penunjuk ya, L dan R-nya. Jadi ibaratnya sekarang kita bekerja dengan 2 subarray di sini ya. Subarray left terdiri dari 2 elemen dan subarray right terdiri dari 2 elemen juga. Baca nilai yang ditunjuk oleh L. 27. Ya, posisi pertama ya. Kemudian baca yang ditunjuk oleh R. 3. Dari 2 posisi awal ini mana yang paling kecil? 3. Oke, berarti 3 ini akan masuk ke pertama. Gitu. Nah, karena 3 ini berasal dari subarray kanan, maka sekarang pointer R itu akan bergeser ke sebelahnya. Ya, pointer R itu akan bergeser ke sebelahnya. Begini. Setelah itu bagaimana? Lanjut, kita periksa lagi yang ditunjuk oleh L dan yang ditunjuk oleh R. Berarti sekarang yang ditunjuk oleh L adalah 27, yang ditunjuk oleh R adalah 43. Mana yang lebih kecil? Yang ditunjuk oleh L. Berarti 27 ini yang akan masuk ke berikutnya. Karena 27 ini tadi asalnya dari subarray kiri, maka yang bergeser sekarang pointernya adalah yang kiri. Oke.
Oke. Nah, dari situ sama proses selanjutnya 38 sekarang yang ditunjuk oleh L dengan yang ditunjuk oleh R adalah 43. Mana yang lebih kecil? Ternyata yang lebih kecil adalah yang L. Berarti ini 38 kita masukkan di sini. 38 sudah ditransfer ke sini, berarti sekarang L-nya ibaratnya kan sudah bablas gitu ya, sudah lewat. Nah, dari sini nanti akan ada bagian program yang bisa mendeteksi ini. Kalau L-nya yang salah satu dari pointer itu sudah melewati indeksnya, berarti ini sudah habis, tidak ada yang perlu dibaca lagi. Kita tinggal baca isi dari subarray berikutnya, yakni adalah 43. 43 ini kita copy ke sini. Naturalnya dia juga akan bergeser ke kanan. Berarti habis untuk subarray ini. Selesai. Yang sebelah kanan, yang sini juga sama langkahnya ya. L dengan R. Mana yang lebih kecil yang ditunjuk? 9. Oke. Berarti karena 9 yang masuk ke sini, maka L-nya saya geser. Dari situ, baca lagi 82 dengan 10. Mana yang lebih kecil? 10. Berarti 10 yang masuk ke sini, dan R-nya ini bergeser ke kanan. Terdeteksi R-nya sudah melewati batas akhir dari indeks, maka sekarang kita akan fokus ke subarray satunya, 82. Ini yang kita kopikan ke bawah, dan ini pun juga akan bergeser. Maka sekarang pada layer berikutnya sudah terbentuklah 2 subarray baru. Ya. Masing-masing terdiri atas 4 dan 3. Berikutnya juga masih sama, kita tetapkan lagi di sini L, dan yang di sini adalah R. Oke, proses merge lagi. Yang ditunjuk oleh L dengan yang ditunjuk oleh R, mana yang lebih kecil? L. 3 kita copy ke bawah, maka L-nya ini kita geser ke kanan. 27 dengan 9, mana yang lebih kecil? 9. Berarti yang dari sisi kanan yang akan masuk ke hasil merge-nya. Ini jangan lupa digeser ke kanan. 27 yang ditunjuk oleh L dengan 10 yang ditunjuk oleh R. Mana yang lebih kecil? 10. Berarti 10 saya masukkan ke sini. Dan R-nya juga akan bergeser. Lanjut, 27 yang ditunjuk oleh L dengan 82 yang ditunjuk oleh R. Mana yang lebih kecil? 27. Berarti 27 akan masuk ke bawah dan L-nya akan bergeser. Yang ditunjuk oleh L 38 dengan yang ditunjuk oleh R 82, yang lebih kecil adalah 38. Maka 38 masuk ke bawah, L-nya masih bergeser. Ya. 43 dengan 82 masih kecil 43, berarti ini 43 masuk ke bawah dan L-nya bergeser. Dari sini terdeteksi bahwa L sudah melebihi indeks terakhir, berarti kita tinggal pindah melihat ke indeks ke subarray yang lainnya. Memasukkan yang masih tersisa, 82. Dan ini terakhir akan bergeser ke kanan. Sama-sama habis subarray kiri dan subarray kanan, dan sekarang array yang baru, hasil merge dari keseluruhan adalah array yang sudah dalam keadaan terurut. Gitu kira-kira ilustrasi untuk merge sort. Kita kembali ke sini. Nah, jadi secara umum untuk algoritma merge sort ini tadi ya, dia menerima array sebagai parameternya, kemudian batas kiri dan batas kanan. Jika ini untuk pengecekan saja, jika batas kanan sudah melebihi batas kiri, maka return. Lalu key di sini adalah untuk pembagiannya tadi ya, P plus R dibagi 2. Untuk menentukan titik tengahnya dia akan membagi array menjadi 2 bagian. Lalu untuk masing-masing bagian tadi kita urutkan secara rekursif dengan merge sort. Ya, jadi untuk array A mulai dari posisi indeks pertama sampai dengan indeks di tengah. Kemudian untuk yang sisi kanan pada array yang sama tapi mulai indeks di key plus 1 ya, satu posisi setelah tengah sampai dengan posisi paling akhir. Kita lakukan merge sort. Baru setelah ini masing-masing
urutkan, kita akan memanggil fungsi merge A, B, I, dan R parameternya. Secara umum algoritmanya seperti itu. Nah, di sini untuk implementasinya ya ada beberapa fungsi di sini. Untuk saya ke merge sort-nya dulu aja yang relatif lebih mudah tadi ya. Merge sort ya menerima parameter array mulai dari indeks kiri left sampai dengan batas kanannya gitu ya. Ini tadi kalau L-nya lebih kecil dari right-nya jadi tidak menyilang begitu pointernya untuk menjaga supaya ini tetap menunjuk pada elemen yang benar. Jadi di sini kita ambil titik tengahnya tadi M ya. Titik ketika array-nya dibagi menjadi 2. Ya, L plus R-1 dibagi 2. Ini untuk sebetulnya bisa saja langsung L plus R bagi 2 begitu ya. Tapi mekanisme ini dipakai untuk menghindari terjadinya floating point gitu ya. Untuk mungkin bahasa C ini adalah kondisi yang berpengaruh terhadap hasil perhitungan. Jadi supaya mencegah itu lebih aman kalau proses membagi duanya menggunakan rumus seperti ini. Saya minum dulu sebentar. Baik, jadi setelah kita dapat titik tengahnya tadi, lakukan proses merge sort untuk setengah bagian kiri dan setengah bagian kanan. Ya, persis seperti algoritmanya tadi. Kemudian dari situ kita lanjutkan ke proses merge-nya. Merge the sorted subarrays ya. L, M, dan R. Nah, isi dari merge ini seperti apa? Ya, seperti ilustrasi yang saya jelaskan dengan Excel tadi. Gitu. Jadi ada bagian kiri dan bagian kanan gitu ya. Jadi ini untuk menentukan batas-batasnya N1 dan N2 ya. Pointer dari masing-masing subarray tadi. Lalu ada bagian kiri ya tadi dan bagian kanan. Dan ini tadi untuk proses menggesernya tadi ya. Oh ini sorry, ini mengkopikan mengkopikan elemen ke array yang hasil merge-nya tadi. Ya, LI sama dengan ARR P plus I, jadi dikopikan semua ke bagian kiri dan yang di sebelah kanan dikopikan semua ke subarray kanan gitu. Kemudian ini penetapan indeks untuk mengakses subarray-nya dari subarray dan juga main array. Kemudian di sini ini tadi ya proses memilih elemen yang lebih besar. Until we reach either N ya sampai mencapai bagian akhir dari salah satu array L ataukah M, ambil yang terbesar di antara elemen tersebut, letakkan pada posisi yang benar. Oke, ini proses pembandingannya. Di sini adalah proses perbandingannya ya. Setiap kali elemen tersebut dikopikan ke array, maka indeksnya itu yang dinaikkan. Else indeks satunya yang dinaikkan. Seperti tadi, sama. Nah, kemudian ini untuk kalau mendeteksi kalau sudah habis indeksnya tadi ya, sudah melewati batas terakhir dari indeks, when we run out of elements di salah satu L atau M, maka ya ambil sisanya, elemen sisanya letakkan di array. Ini adalah bagian untuk meletakkan tadi. Sudah, ini adalah fungsi dari merge. Kemudian di sini juga ada fungsi cetak ya, biasa saja untuk cetak isi array. Lalu ini bagian main-nya. Array-nya sudah kita hardcode di situ, tidak banyak-banyak, hanya isi 6. Silakan nanti kalau mau diuji coba bisa menambahkan isi elemen yang lebih banyak. Lalu di sini terjadi pemanggilan merge sort untuk array. Mulai dari indeks 0 sampai size min 1. Setelah itu dicetak. Ya, saya rasa saya tidak perlu menampilkan screenshot untuk cetak hasil outputnya karena pasti ya
isinya array tersebut dalam keadaan terurut. Saya kira itu cukup jelas gitu. Nah, sekarang dari sisi kinerja bagaimana? Ternyata merge sort ini cukup baik ya untuk best case dan juga worst case-nya karena dia selalu membagi di tengah, maka kinerjanya ini cukup baik, tidak sampai kuadrat gitu. N log n ya, lebih rendah daripada n kuadrat, baik untuk kasus best case maupun worst case-nya. Jadi merge sort ini merupakan pilihan yang cukup baik kalau kita ingin memiliki algoritma sorting yang kinerjanya atau efisiensinya cepat ya. Nah, kalau kita sekarang mau bandingkan semuanya dari algoritma-algoritma yang sudah kita pelajari sebelumnya sampai dengan hari ini, ya di sini di list semua algoritmanya kecuali saya belum menjelaskan heap sort sebetulnya. Jadi sangat banyak algoritma sorting ini saya belum membahas heap sort. Mungkin nanti di pertemuan minggu depan ya kita lihat heap sort seperti apa. Nah, jadi untuk yang lainnya insertion, bubble, selection, kemudian quick sort dan juga merge sort ini kita list berdasarkan kinerjanya atau waktu runningnya ya, mulai dari yang terbaik sampai yang terburuk. Jadi kalau insertion sort kemarin sudah kita lihat mulai n sampai dengan n kuadrat, bubble sort sama-sama buruknya antara yang terbaik dengan yang terburuk, kemudian selection sort juga sama dengan bubble sort. Lalu quick sort tadi sudah kita lihat ya, yang terbaik adalah n log n dan n kuadrat. Sedangkan untuk merge sort sama baiknya antara yang best dan juga worst. Tetapi di sini ada beberapa keterangan, ada jenis algoritma yang namanya in place. In place itu artinya ada keterangannya di bawah, sorting dilakukan langsung di kontainer yang menyimpan data. Tidak membutuhkan penampung tambahan atau tidak perlu meng-create variabel baru. Itu terjadi pada algoritma sorting, insertion, bubble, selection, dan juga quick sort. Sedangkan pada merge sort, itu tadi sudah terlihat ya, kita bikin array baru. Yang tadinya kita punya satu array tunggal, kemudian kita create lagi baru untuk menampung hasil pecahannya tadi. Baru setelah itu nanti diurutkan, kita gabung lagi ke array utama. Jadi khusus untuk merge sort, dia tidak in place, tetapi out place mungkin ya kalau kita sebutnya. Atau di sini disebutnya sequential data access. Tidak membutuhkan membutuhkan memori tambahan begitu. Kemudian kalau dari segi kecepatan, kita bisa lihat di sini untuk insertion, bubble, dan selection itu sama-sama slow-nya. Jadi bagus sebetulnya, tapi hanya untuk data yang berukuran kecil gitu ya. Good for small inputs. Jadi tidak usah khawatir insertion sort itu tidak boleh digunakan karena dia lambat. Belum tentu kalau datanya memang sedikit ya kenapa tidak? Kan itu mudah begitu. Jadi lebih baik ya kita ambil sisi mudahnya. Kalau memang ukuran inputnya sedikit ya cukup cepat dia. Nah, sedangkan untuk quick sort dia cepat begitu ya. Cepat baik untuk data yang berukuran besar, large input. Dan merge sort itu juga sama-sama cepat tapi dia ukuran datanya dapat bisa lebih baik lagi, lebih tinggi lagi. Good for huge. Jadi lebih banyak daripada large gitu ya. Good for huge inputs. Jadi untuk data yang jumlahnya sangat besar itu disarankan menggunakan merge sort walaupun dengan konsekuensi ya dia butuh space tambahan gitu ya. Nah, karena dibutuhkannya space tambahan ini terkadang mungkin tidak bisa tertampung seluruhnya di dalam memori. Karena ketika data itu mau diurutkan kan harus di-load dulu di memori. Nah, khusus untuk merge sort makanya dia ada keterangan di sini sequential data access. Jadi nanti mungkin load-nya ke memori itu sequence gantian gitu ya. Sudah dipakai oleh separuh data yang sebelumnya, oke giliran disimpan lagi ke hard disk, kita load lagi ke memori bagian data yang lain. Nah, itu bisa diatur seperti itu ya karena memang dia bisa dikerjakan pada data yang ukurannya sangat besar dan ada kemungkinan tidak muat seluruhnya data itu
kalau harus di-load berbarengan semua ke memori, sehingga harus diatur keluar masuknya. Itu untuk merge sort. Baik, untuk pertemuan pada hari ini kita sudah membahas sampai 2 algoritma dan kita akan lanjut lagi masih dengan algoritma sorting untuk pertemuan minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.